Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa yang saya banggakan. Pekan ini kita bahas tentang sejarah maritim pada mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Nah, setiap mahasiswa telah memiliki tugas untuk membaca literatur terkait dengan materi ini, dan hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari mahasiswa terkait dengan materi-materi yang menjadi tugasnya. Baik, silakan mahasiswa dari kelas manajemen untuk menjelaskan masing-masing satu orang per kelompok terkait dengan hasil bacanya. Silakan wakil ketua kelas dipandu untuk manajemen. Baik Pak, kelompok 1 itu dijelaskan oleh Nadifah. Nadifah. Ya, jadi intisari saya itu kerajaan maritim di Nusantara. Abad ke-2 Masehi adalah waktu awal terbentuknya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini baik yang maupun kecil tersebar mulai dari tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Maluku. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, Kepulauan Nusantara memiliki budaya laut yang kuat. Dari banyak kerajaan yang ditemukan peninggalannya, sebagian besar membangun kekuatan berbagai aspek dengan basis kegiatan maritim. Salah satu sebabnya adalah karena letaknya yang strategis sehingga memicu keterlibatan kerajaan-kerajaan tersebut dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di dunia. Penemuan di situs prasejarah berupa lukisan perahu-perahu layar dan relief kapal juga semakin menguatkan fakta keberadaan kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 Joda. Oke, baik, saya dari kelompok 2, yaitu dengan materi kerajaan maritim di Nusantara. Kerajaan maritim merupakan sebuah pemerintah yang mengandalkan adanya suatu perdagangan dan perjalanan sebagai pendukung ekonomi mereka. Pada abad ke-2 Masehi telah terbentuk yang dinamakan Kerajaan Nusantara dan jumlah mereka cukup besar. Dan kerajaan ini adalah kerajaan besar dan kerajaan kecil yang berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Bali, Maluku, Sumatera, dan Jawa. Laut melalui jaringan perniagaan merupakan jantung bagi kelangsungan hidup kerajaan-kerajaan maritim, Tarumanegara hingga pada Mataram Selatan. Budaya laut merupakan salah satu bukti sejarah Nusantara yang sangat kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 Afrila. Baik, jadi intisari dari tugas saya, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang lautnya memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara bahkan sejak zaman lampau. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mengarungi laut, berlayar dan berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjelajah Nusantara bahkan mancanegara. Oleh karena itu, para nelayan harus menguasai teknik dalam berlayar, mengetahui rute serta tempat tujuannya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 dibacakan oleh Wahyu. Baik, saya kelompok dari kelompok 4 dengan materi pengembaraan pelayaran nelayan rute dan tempat tujuan. Indonesia sebagai negara maritim tentunya mempunyai nilai historis dari segi pengembaraan pelayaran nelayan mulai dari rute yang ditempuh hingga tempat tujuannya. Tak jarang mereka yang pergi berlayar memilih tinggal sementara di daerah tujuan untuk meraup potensi laut dengan maksimal, dengan alasan nilai tukar produk laut jauh lebih tinggi sehingga dapat memperbaiki taraf hidup, terutama taraf hidup para nelayan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 5 Brilian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 5 dengan materi perikanan laut dan pasar dalam dan luar wilayah Nusantara serta pengimpor hasil tangkapan. Potensi perikanan tangkap Asia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Potensi perikanan ditaksir mencapai 9,9 juta ton per tahun yang berada di wilayah perairan Laut Arafura hingga Laut Timur,
perairan Laut Flores hingga Selat Makassar, serta perairan Laut Samudra Hindia hingga Laut Cina Selatan. Terdapat 4 produk unggulan Indonesia, yakni rumput laut, udang, kepiting, dan jenis tuna, tongkol, serta cakalang. Saat ini, produk perikanan tersebut telah diekspor ke lebih dari 150 negara di dunia. Amerika Serikat masih menjadi pasar utama bagi produk-produk perikanan Indonesia. Kemudian, negara lain yang masuk dalam 10 besar negara tujuan ekspor ikan asal Indonesia yaitu Cina, Jepang, Australia, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, dan Italia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 6 dibacakan oleh Jenny. Baik, saya mewakili dari kelompok 6 mengenai materi perikanan laut dan pasar dalam dan luar wilayah Nusantara dan mengimpor hasil tangkapan. Perikanan laut Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi yang besar dan sangat menjanjikan karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Di Asia pun Indonesia menempati posisi pertama, sedangkan posisi ketiga di dunia. Untuk ekspor sendiri, pada Maret 2020, nilai ekspor Indonesia telah mencapai 1,24 miliar USD dan meningkat sebanyak 9,82% dibanding tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Selesai, Pak. Baik, itulah tadi yang disampaikan oleh mahasiswa kaitannya dengan materi-materi yang dibaca lalu dijelaskan. Jadi lain kali jangan dibacakan, tapi harus dijelaskan karena kita mau tahu sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait dengan materi-materi kuliah kita. Baik, adik-adik, jadi sebenarnya ada banyak literatur ya, termasuk buku dari atau literatur dari kementerian. Nah, ini kan kita bicara mengenai sejarah maritim. Kalau kemudian kita bicara mengenai konsep sejarah maritim, bahwa sejarah itu kan Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Cicero, seorang filsuf, mengatakan sejarah itu historia vitae magistra, bahwa sejarah itu guru kehidupan, ya, karena tidak ada masa kini kalau tidak ada masa lalu, dan apa yang terjadi di masa lalu itu bisa jadi pelajaran untuk membangun masa kini yang lebih baik. Sejarah tentu sangat penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Setiap negara punya sejarah yang berbeda-beda. Nah, dari sejarah itulah kemudian kita berpijak untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Khususnya dalam konteks pembangunan benua maritim, sejarah memiliki andil penting sebagai fondasi kebijakan dan pengembangan karakter. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rangkaian sejarah kemaritiman itu kan peristiwa yang berlangsung cukup lama. Jadi berlangsung sejak zaman prasejarah. Nah, kalau kita bicara nenek moyang yang menduduki Nusantara ini, nenek moyangnya bangsa Indonesia, itu kalau dilihat dari buku sejarah, itu kurang lebih 60.000 tahun yang lalu, malah jauh sebelumnya. Cuma kalau dicatat dalam sejarah kerajaan-kerajaan Indonesia kan tahun 500 Masehi, itu kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara. Nah, kalau kita bicara tentang membangun kemaritiman Indonesia yang bertitik tolak dari sejarah, artinya bahwa itu sama dengan membangun keterhubungan antar pulau untuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan berbagai hal untuk kemaslahatan bangsa. Jadi masalah kita di Indonesia ini kan ada masalah apa? Ada masalah aksesibilitas. Ada masalah terkait dengan bagaimana hubungan di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena kita kemarin sudah pelajari bahwa kalau kita bicara pulau-pulau di Indonesia, kita bicara tentang puluhan ribu. Jadi kurang lebih 17.000 pulau di Indonesia, yang ada yang besar, ada yang kecil, yang kita tentu belum tentu bisa mendatangi seluruh wilayah tersebut, ya. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah maritim, itu sama dengan kalau kita bicara tentang sejarah secara umum. Ya, sehingga
sejarah maritim itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah peradaban, yang mana di dalamnya ada sejarah pelayaran, ada sejarah perniagaan, ada sejarah politik. Ya. Kalau kita bicara konsep sejarah, itu sebenarnya dimulai dari konsep poros maritim yang digaungkan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu disampaikan tahun 2014 di Myanmar, dan boleh dikatakan bahwa itulah orasi pertama Presiden Republik Indonesia di forum internasional tentang pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia yang bergeser dari barat ke Asia Timur. Jadi kalau kita bicara pergeseran ekonomi dunia sekarang, ini kan bergeser ya dari Eropa Amerika atau yang biasa disebut dengan Eropa Atlantik, lalu kemudian bergeser ke Asia Pasifik. Nah, 40% perdagangan dunia ada di kawasan itu. Nah, artinya apa? Indonesia punya peluang yang besar. Jangan sampai kita jadi penonton. Nah, jangan sampai kita jadi penonton, karena di kawasan itulah kemudian 40% perdagangan dunia dilakukan. Nah, sehingga ya Indonesia sebagai negara yang ada di posisi silang dunia tentu harus kemudian melihat itu sebagai peluang, karena ya letak kita sangat strategis, baik itu dari segi geografis, geopolitik maupun dari segi geoekonomi. Nah, kalau kita bicara perkembangan sejarahnya, kita mundur misalnya di awal-awal kemerdekaan kita, bahwa dulu itu ada namanya Deklarasi Juanda. Ini tidak kalah pentingnya kalau kita bisa sejarah ya, bahwa ada Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda itu tanggal 13 Desember 1957. Nah, apa yang kemudian diperjuangkan oleh Deklarasi Juanda itu adalah bahwa dulu Laut Indonesia itu kan di tengah-tengah pulau kita itu ada laut bebas. Kita hanya punya 3 mil kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Hindia Belanda, hanya 3 mil laut, hanya 3 mil laut saja. Sehingga laut antar Kalimantan dengan Jawa, Kalimantan Sulawesi itu ada laut-laut bebas. Dan tentu kalau kita bicara laut bebas itu sangat rawan untuk kemudian aspek keamanannya, aspek kedaulatannya, aspek ekonominya itu sangat rawan, dan itu tentu akan mengurangi sumber daya yang kita punya karena laut kita menjadi sempit, ya, laut kita menjadi sempit. Itulah sehingga lahirlah namanya Deklarasi Juanda. Ya. Nah, selain Deklarasi Juanda, ditindaklanjuti oleh UNCLOS itu, ya, United Nations Convention on the Law of the Sea, itu tahun 1982. Di mana itu mengakui atau mengadopsi konsepsi tentang negara kepulauan. Nah, itu ini kan katanya dengan sejarah ya, hal-hal yang terjadi di masa lalu yang memiliki arti penting dalam konteks maritim Indonesia. Kemudian dengan Deklarasi Juanda lalu kemudian ada UNCLOS tadi, UNCLOS ketiga, itu sebenarnya memberikan manfaat besar bagi bangsa ini, bahwa wilayah laut kita menjadi luas, baik itu laut teritori kita maupun zona ekonomi eksklusif kita itu akhirnya mendapat legalitas, sehingga tentu bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian bicara tentang sejarah maritim Indonesia, tentu juga kita tidak bisa lepas dari bagaimana fase prasejarah, bahwa di fase prasejarah kemaritiman Nusantara itu, bahwa manusia yang mendiami kepulauan Nusantara ini sudah mampu berlayar hingga ke Madagaskar ya, hingga ke barat Afrika. Jadi ya secara geografis Nusantara kita ini yang merupakan cikal bakal Republik Indonesia itu bisa disebut sebagai negara kepulauan, karena ya yang biasa kita dengar pelayaran itu membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu seorang pelaut yang berlayar sangat jauh untuk bermigrasi ke Nusantara. Jadi kalau bicara migrasi tadi sudah katakan ya kurang lebih 60.000 tahun yang lalu itu sudah ada yang mendiami wilayah Nusantara, malah jauh sebelumnya. Nah, kemudian selain itu tentu kita bicara dalam konteks kejayaan kerajaan-kerajaan maritim. Jadi inilah nanti yang kita mau diskusikan pekan depan. Apa yang menyebabkan kerajaan maritim itu mencapai masa keemasannya?
Kenapa kita harus mengidentifikasi hal-hal yang dilakukan di masa itu? Karena harapannya adalah itu bisa diterapkan untuk bagaimana membangun NKRI ini, bagaimana membangun benua maritim ini. Karena kalau kita bicara sejarah, tadi adik-adik sudah bicara tentang adik-adik sudah bicara tentang banyak hal kaitannya dengan kerajaan maritim, ya, bahwa ada kerajaan Sriwijaya, ya. Kerajaan Sriwijaya itu kan hebat sebenarnya karena penguasaan kerajaan Sriwijaya itu terhadap Selat Malaka. Nah, Selat Malaka itu menjadi potensi besar yang digunakan betul oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya itu mencapai masa keemasannya, ya, dari tahun 683 sampai 1325 Masehi. Itulah masa kerajaan Sriwijaya, dan di saat Bala Putradewa berkuasa, ya, kerajaan Sriwijaya sangat disegani. Jadi ya banyak sumber-sumber sejarah yang menunjukkan bahwa Sriwijaya itu sudah merupakan pusat perdagangan penting di masanya, karena jalur pelayaran Selat Malaka lah yang digunakan sebagai potensi utama. Kemudian ada kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini kan kerajaan besar, ya, di abad ke-14. Nah, kerajaan Majapahit itu dikenal sebagai kerajaan maritim tapi juga sebagai kerajaan agraris. Kita tahu bahwa kerajaan Majapahit itu memiliki wilayah yang sangat luas melebihi Republik Indonesia hari ini. Majapahit memiliki angkatan laut yang besar dan kuat. Ada banyak armada perangnya itu kerajaan Majapahit. Mencapai masa keemasan di masa rajanya Hayam Wuruk, patihnya Gajah Mada. Komandan angkatan lautnya itu namanya Laksamana Nala. Itulah yang kemudian berlayar untuk menaklukkan daerah-daerah lalu kemudian menjadikannya sebagai wilayah kerajaan Majapahit. Cuma memang pada masa itu, ya, ada otonomi di kerajaan-kerajaan itu, tapi dia harus mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit, memberikan uang takluk namanya atau upeti sebagai penghasilan dari kerajaan Majapahit. Kemudian di Sumatera ada banyak kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Melayu di Sumatera, ya. Kerajaan Melayu itu, ya, ada di Jambi pusatnya. Lalu kemudian ada kerajaan Samudra Pasai, ya, di Aceh. Lalu kemudian ada kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini ada di ada di daerah Sumatera juga. Jadi kerajaan-kerajaan itu tumbuh kembang setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Nah, di timur Indonesia tentu ada kerajaan yang sangat populer di saat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, karena Sumba Opu menjadi pelabuhan transit utama pada saat itu. Ada kerajaan Gua Makassar, di mana kerajaan Gua Makassar ini adalah kerajaan yang tentu sangat sangat disegani karena ada banyak hal. Dia punya benteng namanya Sumba Opu, punya pelabuhan transit utama Sumba Opu. Sudah ada kerjasama dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar. Ada angkatan perang, benteng-benteng pertahanan pantai yang sangat tangguh. Ada sistem birokrasi, ada hubungan antara sektor-sektor. Nah, itu semua hal-hal yang menyebabkan kerajaan Gua Makassar itu bisa mencapai masa keemasannya. Jadi yang utama kalau misalnya nanti memilih materi terkait dengan kerajaan maritim, maka mahasiswa diharapkan untuk fokus pada satu kerajaan maritim, lalu kemudian dideskripsikan hal-hal apa yang menyebabkan kerajaan maritim itu mencapai masa keemasannya. Nah, kemudian kalau kita bicara dalam konteks Indonesia merdeka, ya, ada 3 fase. Ada fase Orde Lama, ada fase Orde Baru, ada fase masa reformasi. Ya, tadi di Orde Lama itu tentu di masanya Bung Karno yang populer itu adalah bahwa di awal-awal pemerintahan Orde Baru itu masih menggunakan Undang-Undang Hindia Belanda. Nah, nanti setelah kemudian deklarasi Juanda dikeluarkan, lalu kemudian berubah dari 3 mil menjadi 12 mil. Seluruh laut antar pulau lautnya Indonesia. 12 mil diukur dari pulau terluar pada saat surut terendah, itu laut teritori namanya. Kemudian setelahnya ada namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, setelah kemudian di masa Orde Lama ada masa Orde Baru. Tentu di masa Orde Lama itu kita tahu bahwa ada 3 pilar utama bangunan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita. Ada kesatuan kejiwaan di masa dinyatakannya Sumpah Pemuda tahun 28. Kemudian ada kesatuan kenegaraan di saat kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Dan ada kesatuan kewilayahan di saat kemudian diumumkannya deklarasi Juanda. Siapa itu Juanda?
Insinyur Juanda itu Perdana Menteri di Indonesia di masa pemerintahan di Orde Lama. Kemudian di masa Orde Baru kita tahu bahwa paradigma pembangunan di Orde Baru itu lebih mengutamakan pembangunan di darat, pembangunan daratan atau kontinental ya. Begitu lama pembangunan dilakukan lewat repelita dan seterusnya. Tapi yang monumental di masa Orde Baru adalah itu tadi, adanya Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga, jadi United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Di saat itu ada Menteri Luar Negeri kita yang populer namanya Muhtar Kusumatmaja. Itulah yang kemudian memperjuangkan, dan kemudian di dalam UNCLOS itu sudah diatur ada 9 pasal yang mengatur tentang negara kepulauan. Jadi kita punya legalitas kewilayahannya dengan Konvensi Hukum Laut itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah masa reformasi. Di masa reformasi ini sudah banyak presiden, ada Pak Prof Habibie, ada Pak Abdurrahman Wahid, kemudian ada Pak Ibu Megawati, ada Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, masing-masing era itu ada monumen-monumen besarnya di dalam konteks pembangunan benua maritim Indonesia. Nah, di saat Prof Habibie jadi presiden, ya di Indonesia itu ada namanya Deklarasi Bunaken. Tahun 1998. Deklarasi Bunaken itu kaitannya dengan adanya kesadaran bangsa Indonesia akan geografi kewilayahannya dan kemauan yang besar untuk membangun kelautan. Jadi ada kesadaran geografik, dibangun itu kembali. Nenek moyang kita kan seorang pelaut. Cuma masalahnya kalau Anda menggambar dulu waktu SD, yang Anda gambar adalah sawah-sawah, gunung, matahari terbit. Tidak ada yang menggambar laut, nelayan, kapal-kapal, ikan-ikan, kan tidak ada itu. Itu karena mungkin dipengaruhi, dicekoki pikiran kita di masa penjajahan itu, di saat nenek moyang kita dipaksa masuk ke ladang-ladang, masuk ke perkebunan untuk menanam rempah-rempah dan seterusnya. Nah, di masa reformasi juga ada ada Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Abdurrahman Wahid ya. Nah, pada masa pemerintah Abdurrahman Wahid itu baru lahir Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Kemudian di masa Ibu Megawati Soekarno Putri juga seperti itu, ada beberapa hal-hal yang terkait dengan pembangunan benua maritim. Ada namanya Seruan Sunda Kelapa tahun 2001, di mana di situ ada 5 pilar program pembangunan kelautan: membangun kembali wawasan bahari, menegakkan kedaulatan secara nyata di laut, mengembangkan industri dan jasa maritim secara optimal dan lestari, kemudian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tentu. Kemudian yang keempat, mengelola kawasan pesisir, laut dan pulau kecil, lalu kemudian mengembangkan hukum nasional di bidang maritim. Itu yang disampaikan oleh pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di masa Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden, dulu dikenal istilah Dewan Maritim Indonesia, DMI. Itu diganti menjadi Dewan Kelautan Indonesia, DEKIN ya. Nah, artinya apa? Ada kebijakan-kebijakan lain di situ, nah, di mana ada Deklarasi Kelautan Manado. Nah, itu dilakukan oleh oleh Pak SBY di zamannya ya. Kemudian ada beberapa hal ya yang dilakukan di masa itu. Puncaknya tentu tahun 2014 ada konvensi KTT Asia Timur di masa pemerintahan Pak Jokowi ya, yang kemudian melahirkan itu konsep tentang poros maritim dunia. Nah, itu di mana tentu gagasan dari poros maritim dunia itu ya, kita tahu bahwa visi dan cita-cita besar membangun Indonesia sebagai seruan untuk kembali ke jati diri bangsa kita sebagai bangsa bahari, negara maritim, sekaligus membangun kekuatan maritim Indonesia yang bersatu, sejahtera dan berwibawa. Nah, itu sebenarnya konsepnya. Kemudian yang kedua, doktrin yang merupakan arahan mencapai tujuan bersama, mengajak bangsa Indonesia untuk melihat dirinya sebagai negara kepulauan serta realita posisi geografi, geostrategi, geopolitik dan geoekonominya yang berada di posisi silang dunia. Kemudian yang ketiga, upaya implementatif dan operasional untuk membangun kejayaan politik, ekonomi dan keamanan melalui dibangunnya tol laut. Jadi tol laut itu bukan jalanan di laut, tapi bagaimana menghubungkan pulau-pulau di Indonesia lewat pelabuhan-pelabuhan besar dan pelabuhan-pelabuhan kecil, sehingga kemudian mobilitas dan aksesibilitasnya bisa dipenuhi.
lalu kemudian bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita. Oke, saya pikir itu yang utama, tapi yang menjadi masalah juga sebenarnya adalah kaitannya dengan kita punya wilayah negara, karena kita ini boleh dikata bersinggungan wilayahnya dengan negara-negara tetangga. Jadi ada negara-negara tetangga kita di mana wilayahnya beririsan dengan negara kita, dan itu kadang melahirkan konflik terkait dengan wilayah laut, konflik terkait dengan pulau, ya, sehingga kemudian tentu perlu ada penyelesaian secara komprehensif, bahwa kemudian Konvensi Hukum Laut PBB itu membuat wilayah kita menjadi lebih dominan daratan dengan pulau-pulaunya yang sangat banyak dibandingkan wilayah lautan dibanding wilayah daratannya. Sehingga ya bagaimana upaya, jadi itu yang persoalan kedua, bagaimana upaya untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa kita dengan negara tetangga. Seperti kalau kita lihat di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna, itu ada persoalan di situ yang melibatkan banyak negara. Jadi nanti kelompok 1 sampai 3 itu yang bicara tentang kerajaan maritim. Nanti kelompok 4 sampai 6 bicara mengenai wilayah laut kita. Ada kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut. Kenapa kemudian terjadi pertentangan atau konflik wilayah-wilayah perbatasan kita kaitannya dengan laut dan pulau-pulau? Apa upaya yang harus dilakukan? Jadi itu sebenarnya kata kuncinya. Apa upaya yang harus dilakukan oleh negara ini, dalam hal ini pemerintah kita, oleh bangsa ini, dalam hal ini rakyat Indonesia, untuk menjaga kesatuan wilayah kita. Jadi tidak ada wilayah yang kemudian diambil lagi oleh negara lain, seperti Sipadan dan Ligitan kan lepas ke Malaysia lewat Mahkamah Internasional. Sementara kelompok 1 sampai 3, 2 dan 3 begitu bicara tentang kerajaan maritim. Bagaimana agar kemudian kerajaan-kerajaan maritim itu mencapai keemasannya. Apa yang membuat mereka mencapai masa keemasan? Itulah yang coba kita identifikasi, lalu kira-kira yang mana yang bermanfaat untuk membangun benua maritim Indonesia. Ini dua persoalan ini. Tapi secara khusus nanti akan saya sampaikan di YouTube pembelajaran kita mengenai skenario teknis dari diskusi kelompok kita, karena diskusinya ada di pekan depan dan ada juga di pekan-pekan berikutnya sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Baik, saya pikir itu untuk hari ini, adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.